Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal meluruskan informasi soal temuan 9 produk makanan olahan mengandung babi. BPJPH menyebut beberapa tahun belakangan produsen mengubah komposisi bahan produk yang sebelumnya dinyatakan lolos sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang berlabel halal namun mengandung unsur babi atau porsin. Namun informasi ini belakangan diluruskan pihak BPJPH yang menyebut bahwa produk-produk tersebut sebelumnya halal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ulang terbukti mengandung babi. Jadi saya luruskan, ya, bukan produk berlabel halal mengandung babi. Tidak demikian. Tetapi yang terjadi adalah bahwa kami senantiasa bersama BPOM melakukan cek, melakukan and recheck, melakukan inspeksi. Nah, di antara yang kami lakukan inspeksi itu juga random. Jadi produk yang berlabel halal pun kita ulangi lagi. Dan ternyata hasil dari pengecekan kembali ada produk yang semula diidentifikasi oleh lembaga pemeriksa halal tidak mengandung babi, berjalan 4 tahun kemudian, ya, kami lakukan pengecekan ulang ternyata mengandung porsin, yaitu mengandung babi. Produk-produk yang mengandung unsur babi atau porsin rata-rata aneka cemilan yang kerap ditemui di pasaran. Cemilan ini banyak diminati masyarakat, terutama anak-anak karena rasanya yang kenyal dan manis. 7 dari 9 produk pangan ini diketahui telah mengantongi sertifikat halal, sementara 2 produk lainnya tidak mengantongi sertifikat halal. Sementara terhadap temuan ini, produsen diberi sanksi berupa penarikan semua produk dari pasaran dalam waktu 60 hari sejak diumumkan pihak BPJPH dan BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menunda lagi pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Rencananya ASN akan pindah secara bertahap pada tahun 2025. Pemerintah perlu melakukan penyesuaian struktur, organisasi, dan lembaga pada pemerintahan Prabowo, mengingat terdapat penambahan jumlah kementerian dan lembaga. Oleh karena itu, pada 2026 pemerintah akan melakukan penyesuaian ulang jumlah ASN yang akan pindah dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur di IKN, seperti jumlah kantor kementerian, lembaga, hingga jumlah hunian ASN. Rini pun menambahkan, hingga kini peraturan Presiden mengenai pemindahan ASN ke IKN Nusantara belum ditandatangani oleh Kepala Negara. Dengan demikian, jadwal pasti pemindahan masih menunggu keputusan dari Prabowo Subianto. Informasi lainnya, pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut menempuh jalur hukum. Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus berlanjut. Mantan orang nomor 1 Republik Indonesia tersebut akan menempuh jalur hukum karena sudah menjadi fitnah dan pencemaran nama baik bagi dirinya. Joko Widodo menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim pengadilan dalam persidangan. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya dan tinggal menunggu langkah-langkah berikutnya. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukumnya. Sejauh ini Emang apa aja kayaknya guyon-guyon Pak, lihat sini Pak. Programnya Pak. Oke. Ya, nanti akan. Ya, langsung aja. Meski demikian, menurut kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan tuntutan, meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo.
Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Jokowi menambahkan bahwa pihak-pihak yang menuntut dirinya tidak berwenang mengatur dirinya terkait penunjukan ijazah aslinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai peluncuran gerakan Indonesia Menanam, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi ini dilakukan dengan teknologi drone. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi tidak dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan dengan teknologi drone. Presiden Prabowo mengaku kaget saat pertama kali mencoba mengendalikan drone untuk menanam padi. Pasalnya, penyebaran benih yang biasanya hanya mencapai 1 hektar, kini dapat mencapai 25 hektar dalam 1 hari dengan menggunakan teknologi ini. Sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut gubernur, itu adalah tempat buaya. Dengan inovasi ini, Prabowo menargetkan 100.000 hektar sawah produktif di Sumatera Selatan. Dengan begitu, produksi padi yang per tahunnya mencapai 3 juta ton akan meningkat hingga 4 juta ton. Ketahanan pangan itu tidak mungkin bisa diwujudkan oleh 1-2 pihak. Dalam konteks bernegara, tidak akan mudah bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah tunggal. Mesti ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat membersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Rangkaian gerakan Indonesia Menanam ini pun disambut baik oleh para petani. Perhatian pemerintah terhadap profesi mereka ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas serta kualitas sektor pertanian Indonesia. Kegiatan petani sekarang sudah diekspos oleh pemerintah, ya, diayomi oleh pemerintah, mungkin itu selanjutnya bisa kami harapkan itu. Ya, harapan kami acara ini kalau bisa jangan cukup di sini. Untuk selanjutnya petani ini harus diperhatikan gimana cara meningkatkan hasil tani yang kami harapkan dengan optimal. Presiden Prabowo berharap adanya gerakan ini menjadi gerbang terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Lebih dari itu, orang nomor 1 di tanah air ini berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Dari Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan, iNews melaporkan.